Halo, Ibu Bivir. Halo, rasanya kita sudah saling kenal. Oke, kita telah melakukan beberapa sesi yang sangat luar biasa dan Anda telah banyak bicara tentang Roh Kudus. Namun masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya ingin menekankan kembali beberapa hal. Mungkin orang-orang masih ingin mendengar lebih banyak lagi atau bahkan membahas hal yang belum dibahas. Anda berbicara tentang mengembangkan suasana ibadah, sehingga kita terkadang mengabaikan kehadiran Roh Kudus. Saya ingin bertanya, bagaimana kita dapat mengundang kehadiran Roh Allah kembali? Kita sudah punya suasana yang mendukung. Sekarang kita ingin kehadirannya tanpa kebaktian panjang yang aneh dan melelahkan. Baiklah, caranya adalah dengan meminta. Ingat perkataan saya tentang Roh Kudus, dia lembut, dan jika kita tidak memulai, dia tidak akan memulai, kecuali ada satu tujuan khusus. Saya perhatikan di gereja-gereja, orang-orang datang untuk diselamatkan. Saya akan ambil beberapa menit berkata, Roh Kudus tolong jamah mereka. Dan mereka mulai menangis. Dia benar-benar datang. Dan saya menyukainya, sebab Alkitab berkata tentang mengecap karunia surgawi. Akan sulit bagi mereka kembali ke hidup lamanya jika mereka sudah mengecap karunia surgawi. Saya pernah di suatu gereja yang besar, dan mereka telah beralih dari pola karismatik yang lama. Mereka kembali ke pola itu masa peralihan. Suatu malam, Roh Allah datang dan orang menangis di mana-mana. Tuhan berkata, sekarang waktunya memberitahu mereka untuk bersyukur, berdoa dan memuji Allah, dan saya menutup kebaktian. Sang pendeta berkata, wow, tadinya saya berpikir kami akan kebaktian 1 jam lagi. Kami akan melihat hal-hal yang aneh terjadi, seperti yang dulu terjadi. Katanya, saya suka ketika Allah menuntunmu untuk mengakhiri. Saya dapat merasakannya. Anda berkata dia telah menyelesaikan tujuannya, dan Anda berkata, mari kita tutup kebaktian ini. Lisa, saya melihat kehadiran Roh Allah datang hanya 2 menit, dan mempengaruhi mereka begitu dalam, bukan 5 jam. Kita sudah bicarakan ini di mobil. Kadang-kadang kita hanya punya 35 menit dalam satu kebaktian. Itulah 35 menit milik kita. Dan daripada berkhotbah 35 menit, 30 menit. Benar, 30 menit. Dan beri jeda untuk Roh Kudus. Atau di tengah khotbah Anda, beri ruang untuk Roh Kudus beracara. Para pelayan terlalu sibuk mengisi semua bidang dan lupa membiarkan Roh Kudus memenuhinya. Saya merasa bersalah untuk itu. Kita semua begitu. Pertanyaan lain, peranan Roh Kudus. Anda sangat banyak bicara tentang berdoa dalam bahasa lidah dan dipenuhi Roh Kudus. Anda katakan Roh Kudus akan memenuhi kita. Tetapi bagaimana kalau dia meninggalkan kita? Seperti apa rasanya? Dalam kitab Kolose dikatakan, hendaklah damai Kristus memerintah dalam hatimu. Roma pasal 8 berkata bahwa mereka yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kata anak-anak di sini yaitu putra dan putri adalah huios, artinya anak-anak yang dewasa. Tidak setiap orang Kristen dipimpin Roh. Banyak yang dipimpin oleh emosi, pikiran, situasi, dan lingkungan mereka. Orang dewasalah yang dipimpin Roh Kudus. Bagaimana dia memimpin kita? Roh bersaksi di dalam roh kita. Misalkan saya pergi ke suatu kota dan saya merasa terganggu, gelisah, hampir memedihkan. Anda pernah mengalaminya? Pergi ke satu tempat yang tidak seharusnya? Dan apa akibatnya? Dan saya berkata, saya tidak akan melakukannya lagi. Itu sebuah bencana. Sangat buruk. Saya telah belajar, jika saya merasa seperti itu, jangan pergi, berhenti saja. Sekarang saya tidak menunda rapat-rapat, saya pernah mengalaminya. Saya merasa Tuhan tidak ingin saya pergi. Tetapi saya telah katakan, saya akan datang. Saya berkata, Tuhan, firman-Mu berkata agar saya menepati janji saya. Saya harus pergi ke sana. Lindungilah aku. Engkau yang mengubahkan hal ini. Anda tahu, dia tidak memarahi aku atas hal itu. Saya dapat merasakan perlindungannya di sana. Jadi lebih baik saya lebih dahulu mengenali tanda ini. Jangan pergi ke sana, jangan lakukan itu. Itu sangat luar biasa. Anda dapat mengenalinya. Begitulah Jim. Semakin lama Anda berjalan bersamanya, Anda akan semakin peka. Anda bicara tentang Dr. Cho
dan hal-hal hebat yang dia lakukan. Dia terus-menerus berdoa dalam roh, dan saya tahu salah satu kuncinya, mungkin orang lain tidak mengerti kita dapat melakukan ini. Dia berkata tidak pada banyak hal, sehingga dia benar-benar dapat menjaga waktu bersama roh. Roh Kudus mengatakan tidak pada kita atas hal-hal mungkin, agar dia melakukan hal yang mustahil dalam hidup kita. Saya akan berikan satu contoh. Dalam kitab Kisah Para Rasul, mereka dipenuhi Roh Kudus di Kisah Rasul pasal 2. Kemudian Petrus dipenuhi Roh Kudus berdiri dan berbicara. Kisah Rasul 4 ayat dan 5. Dipenuhi Roh Kudus bukanlah peristiwa satu kali. Allah berkata, "Janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh." Tidak berarti kita mengalami kebocoran, tetapi kita ingin dipenuhi terus-menerus. Banyak waktu dalam pernikahan di mana kita dipenuhi cinta satu sama lain. Ada juga waktu di mana kita jauh satu sama lain, kita harus kembali dipenuhi cinta. Anda mengerti maksud saya? Anda mengerti maksud saya? Tepat. Jadi dipenuhi roh itu adalah hal yang disengaja berkelanjutan. Ketika Anda dipenuhi roh, Anda menyatakannya dengan mazmur, nyanyian, pujian, dan lagu-lagu rohani. Anda akan menyanyi begitu saja. Minggu ini saya banyak menyanyi. Matikan TV. Matikan TV dan batasi hal-hal yang akan membuat Anda kering. Pertanyaan, apakah semua orang percaya mampu menjalankan karunia-karunia roh atau hanya para pendeta saja? Saya percaya setiap orang percaya mampu melakukan karunia-karunia roh. Jika seseorang membutuhkan mujizat, karunia melakukan mujizat dapat datang atas seseorang. Bagi sebagian orang, Allah menaruh karunia itu dalam hidupnya kemanapun dia melayani. Saya telah menyaksikan orang-orang, kita mengenalnya sebagai hamba Allah yang besar. Dia memiliki karunia penyembuhan lever dalam hidupnya. Orang-orang dengan masalah lever datang dari berbagai negara ke pertemuannya dan disembuhkan. Dia punya karunia itu dalam hidup dan pelayanannya. Itu menolongnya melakukan pelayanan dimanapun dia dipanggil. Saya ingat teman saya, anaknya tenggelam di bak mandi. Dia tersetrum dan mati selama 45 menit. Katanya, "John, saya berdoa 35 menit tidak ada yang terjadi." Para medis duduk di sana dengan muak. Katanya, sesuatu membentur kepala saya dan turun dari atas. Seseorang yang lain melihat dari mata saya dan saya berkata, "Kau akan hidup, tidak mati." Dan anaknya bangkit dari kematian. Dia belum menjadi seorang pendeta saat itu. Dia petugas polisi di LA. Dia bukan dalam kebaktian saat itu. Dia baru saja pulang dari kebaktian pertama di mana dia berkhotbah. Saya hanya mau memperjelas orang-orang percaya, siapapun, kapanpun, dimanapun dapat melayani. Walaupun saya merasa lebih nyaman melayani di Target daripada di Walmart. Saya tidak tahu karena Walmart terlalu jauh buat saya. Anda tidak perlu menunggu karunia penyembuhan. Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit. Itulah ketika Anda berdoa dengan iman agar seseorang disembuhkan. Allah akan menghargainya karena Allah menghargai firman-Nya. Anda tak perlu menunggu hingga pendeta menaruh Anda di mimbar. Anda tak perlu menunggu hingga ada seseorang di sudut teras gereja. Anda dapat melakukannya setiap hari. Di dunia yang biasa, itulah kuasa dan janji Allah. Dan jika Anda merasa dipimpin roh untuk berbicara, menjamah, berdoa, atau bermurah hati pada seseorang, mungkin kita mulai dengan murah hati. Pasti luar biasa, kita dapat melakukannya. Itulah salah satu karunia. Karunia memberi, kemurahan. Pertanyaan lain, dan ini terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Kita tahu Roh Kudus datang untuk menyatakan Yesus. Baik, bagaimana dengan yang kita lihat dekade terakhir ini? Dengan orang-orang yang bergoncang, tertawa, bergulingan di lantai dan terjatuh. Bagaimana hal itu bisa menyatakan Yesus? Ya, Alkitab bicara tentang tanda-tanda yang tidak biasa. Namun biasanya itu singkat. Ada waktu tertentu tanda yang tak biasa itu terjadi. Itu menarik perhatian orang dan membawa mereka kepada Yesus. Yang membuat saya tidak suka adalah ketika orang lebih tertarik dengan tanda-tanda itu daripada si pembuat tanda itu. Saya tak akan lupa ketika ada di Singapura. Seorang penginjil kesembuhan datang dan dia punya karunia untuk membuat orang tertawa histeris. Hadirat Allah tercurah atas gereja itu. Dan tiba-tiba orang-orang mulai tertawa. Seperti memukuli paku ke papan, itu yang saya rasakan dalam roh saya.
Itu mungkin benar, tapi waktunya salah. Saya katakan, hentikan, hentikan. Mereka berhenti dan saya berkata, Anda terlena dengan penyataan Allah. Anda tidak mengikuti roh Allah. Bukan itu yang hendak dia kerjakan di sini. Dia ingin menjamah orang-orang dalam takut akan Tuhan. Saya berkata, kita berdoa bahwa roh Allah kembali dan berkarya. Dan saya meminta mereka berdoa kembali. Roh Allah datang, mereka mulai menangis di seluruh ruangan itu. Yang terjadi dalam situasi sebelumnya adalah mereka mulai memamerkan diri. Seperti sepasang suami istri tidak akan berhubungan intim di depan semua orang. Mereka menginginkan keintiman demikian dengan Allah dan memamerkannya. Lihat, kami rohani. Anda mengerti maksud saya? Semakin saya kenal roh Allah, semakin saya ingin melindunginya, karunia-Nya, kemampuannya, kuasanya, dengan cara yang penuh hormat. Bukan dengan memadamkan dia. Alkitab berbicara tentang memadamkan roh, yaitu ketika Anda memadamkan kuasa dan anugerahnya. Jangan lakukan itu, itulah yang dimaksudkannya. Tetapi hormati dia, jangan pamerkan seolah dia pengaruh atau kuasa murahan. Saya ulangi lagi. Kita meminta dan mengundang Roh Kudus untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Ketika kita berteman dengan Roh Kudus, terkadang dia akan melakukan sesuatu yang terdengar kurang nyaman. Tapi itu tak pernah terpaksa, tidak direncanakan, tidak menjengkelkan. Itu tak pernah menarik perhatian kepada manusia, melainkan kepada Allah. Biasanya ada satu suasana dan kehadiran di sana. Saya pernah bersama sekelompok orang dari denominasi berbeda. Mereka mencemooh apa yang saya percaya benar-benar nyata pada suatu waktu. Dan maju dengan harapan bahwa Allah akan terus memberkati apa yang telah Dia berkati sebelumnya. Mari hanya lakukan bentuknya, dan fungsinya sudah menyimpang. Bentuknya tetap dan mereka mengejeknya. Saya merasa bahkan saat berbicara, jangan mengejeknya. Kita menginginkan semua yang dimiliki Roh Kudus, tetapi dengan iman. Kami menginginkannya dalam keteraturan yang patut dan disertai kehadiran Allah. Oke, pertanyaan lain. Mungkinkah seseorang benar-benar merasakan damai sejahtera tentang sesuatu, namun itu tidak datang dari Allah? Ya, tepat. Jika Anda lihat Yeskiel pasal 14, Allah berbicara tentang orang-orang yang datang padanya dengan berhala di dalam hati mereka. Apa itu berhala? Berhala di Perjanjian Baru adalah keserakahan. Ketika serakah, Anda menginginkan sesuatu. Orang-orang ini bahkan pergi kepada Nabi dan berkata, berdoalah untukku, sampaikanlah firman Tuhan kepadaku. Allah berkata, aku akan menjawab mereka menurut banyaknya berhala-berhala dalam hati mereka. Ketika saya masuk hadirat Allah dan meminta sesuatu, saya harus pastikan bahwa hati saya netral. Saya pernah melakukannya dengan hati tidak netral. Saya merasa damai, namun bukan dari Allah, dan itu membawa kepedihan. Begitulah saat berdoa dengan seseorang yang hendak Anda nikahi. Makanya saya dan Lisa di masa awal pacaran berdoa 30 hari tentang hubungan kami. Dan saya senang kami ada di kota berbeda karena dia sangat menarik bagi kami. Diperlukan 25 hari melepaskan agar ketertarikan itu tidak mendominasi saya. Ketika tiba di hari ke-30, saya sudah siap. Jika Allah bilang tidak, saya akan baik-baik saja. Sebab jika Allah katakan tidak, artinya Dia menyediakan yang lain bagi saya dan dia. Saat berada di titik netral itu, saya siap mendengarkan. Jika saya masuk ke ruang doa dan saya merasa tidak netral, saya harus membereskannya. Dengan firman Allah dan doa, membereskannya hingga saya netral. Saya dapat mendengar dengan cara demikian. Jika saya bersandar pada cara tertentu, saya akan dapatkan kedamaian palsu. Seringkali kita melakukan ini. Akan begini, akan begitu, akan di sana, dan ternyata bukan. Kita harus berkata, Tuhan, apapun yang Kau mau. Begitu banyak orang yang mencari petunjuk dan mereka ingin tahu. Anda sudah menjawab bagaimana mengetahuinya dengan jelas. Terima kasih. Dan saya suka jawaban Anda. Teruslah menjawab karena Anda membawa hikmat. Saya ingin bicara tentang semacam intuisi yang Anda bicarakan. Ketika saya belajar buku Nurture, saya mengamati kata intuisi. Dalam bahasa Latin adalah intuior, artinya guru di dalam.
Jadi Roh Kudus adalah guru di dalam kita. Dan ketika kita mendapat hati yang baru, Dia mengajar kita. Tetapi terkadang semua nampak benar dan salah dengan seseorang atau satu situasi. Dapatkah Anda bicara tentang itu? Tiap kali saya tidak mendengarkan Roh Kudus, semuanya salah, walau dari luar tampak benar. Itu jadi satu jerat, satu perangkap bagi saya. Apakah biasanya ada tanggapan awalnya? Ya, biasanya tanggapan awalnya adalah Roh Allah. Dan juga ketika saya mengabaikan nasihat Anda. Izinkan saya sampaikan ini kepada suami dan istri. Lisa mungkin akan keberatan mendengarnya. Ketika kami baru menikah, saya berdoa 1,5 jam tiap hari, dan pengamatan saya, Lisa, Saya bekerja penuh waktu. dia berdoa 10 menit sambil mandi. Sering saya katakan, saya rasa kita harus melakukan ini dan itu. Dia akan jawab, saya tidak merasa begitu, dan dia benar. Saya sangat frustrasi. Suatu hari saya berkata, Tuhan, saya berdoa 1,5 jam tiap pagi, dia berdoa 10 menit sambil mandi. Dia lebih sering benar. Lalu Tuhan berkata, gambar 2 lingkaran. Ini kembali ke zaman ketika kami gunakan kertas dan pensil, bukan iPad. Maka saya menggambar 1 lingkaran di selembar kertas. Tuhan berkata, tulis X di seluruh lingkaran itu. Saya mulai menulis X di seluruh lingkaran. Katanya, tarik 1 garis ke bawah tepat di tengahnya. Saya berkata, oke, dan melakukannya. Katanya, apakah kamu perhatikan setengah X ada di satu sisi dan setengah X ada di sisi lainnya? Saya katakan, ya. Katanya, ketika kamu masih lajang, kamu sepenuhnya berada dalamku dan dirimu. Tetapi kamu menjadi satu daging dengan Lisa. Jadi lingkaran itu mewakili engkau dan Lisa. Kamu mulai di sisi kirinya, dia di sisi kanan. Katanya, kamu tahu artinya X itu? Saya katakan, apa? Katanya, itulah informasi yang kamu perlukan dariku untuk membuat keputusan bijak. Masalahnya, kamu memutuskan hanya berdasarkan setengah informasi. Kamu perlu belajar bagaimana mengerti apa yang aku tunjukkan kepada istrimu, sehingga kamu sebagai kepala keluarga dapat membuat keputusan berdasarkan seluruh informasi. Saya katakan ya untuk intuisi. Dan itu akan mengganggu saya. Saya merasakan tanda itu. Saya mengabaikannya, tetapi sering Anda mengatakan sesuatu pada saya dan saya tahu dalam hati. Kenapa? Dia bersaksi. Anda berkata sebelumnya dan ini jarang terjadi. Mungkin sekali dalam 2 atau 5 tahun dan saya berkata, bukan kamu yang bicara. Rasa takut yang berbicara dan saya tidak mengikutinya. Tapi sering kali ia bicara, saya tahu dia benar. Jika mengabaikannya, saya bayar harga. John sangat murah hati. Saya masih kurang dibanding dia. Tapi saya ingin orang-orang mengerti bahwa ketika Allah mengatakan sesuatu kepada mereka, mereka dapat mempercayainya. Kita berkata dipimpin Roh berarti lebih melihat ke depan dari yang kita mengerti. Ketika kita berjalan dengan alasan kita dan mulai menebak-nebak, kita tidak meragukan diri kita meragukan Allah. Ketika Allah katakan sesuatu, dengarkan dan ikutilah. Saya pernah punya pengalaman ketika kami berada dalam bus. Dan saya sangat benci bus. Saya pikir mengapa kita masih punya bus, padahal begitu banyak inovasi yang ada. Namun saya benci bus. Kami ada di bus di bandara, sangat lama karena ada seseorang yang tidak tahu jalan pulang di mana kami berkumpul untuk dijemput. Kami tak dapat menemukannya dan terus memanggil, kamu di mana? Akhirnya, saya melihatnya melompat naik turun dan melambaikan tangan di kejauhan dengan taksi di tempat yang tidak seharusnya. Saya ingin mendampratnya. Apa yang Anda lakukan di situ? Saya sudah di bus ini 45 menit. Begitu saya melihatnya, saya pikir saya mengasihi dia. Seperti satu pertalian hati, begitu melihatnya, saya mengasihinya. Kami memiliki pertalian yang begitu kuat. Allah akan memberi Anda pertalian yang demikian ketika semua berkata, mengapa saya mengasihi dia? Itu pasti karena perkara Allah, karena perkara bus. Saya benar-benar mengasihinya. Saya dapat email panjang darinya hari ini. Katanya, Anda langsung mengasihi saya. Itu membuat saya merasakan kasih Allah di saat paling sendirian dalam hidup saya. Jadilah orang-orang yang memiliki pertalian demikian. Jangan biarkan lingkungan jadi penghubung kita.
Kami juga mengalami seperti yang Anda katakan. Lisa, saya merasa tak enak dengan orang itu. Dan saya akan berkata, sayang, kamu bukan perempuan. Kamu tak mengerti ini. Saya yang tahu. Dia mungkin memperingatkan saya 3 atau 4 kali. Dan ketika saya tidak mendengarkan Anda, itu akan menggangguku. Dan begitulah Roh Kudus, intuisi. Saya katakan ini karena muncul dalam roh saya. Mengapa Barnabas dan Paulus tidak membuat keputusan? Mengapa mereka harus ke Yerusalem menemui orang-orang ini? Karena ada saatnya ketika kita berkumpul bersama, ketika Allah menyatukan kita, disitulah Allah memberikan jawabannya. Sebagai suami istri, kita adalah satu. Ketika kita bersama, kita mendapatkan jawaban yang benar. Pastikan Anda memahaminya sebagai pasangan yang menikah. Ini hal penting. Apa bedanya karunia roh dan buah roh? Mana yang lebih dulu ada? Pertanyaan yang bagus. Karunia roh adalah sesuatu yang diberikan Allah dalam hidup seseorang. Tidak perlu diusahakan atau dikembangkan. Yang perlu diusahakan adalah bagaimana menjalankannya. Sudah ada di sana. Buah roh harus diusahakan. Karunia itu diberikan, namun buahnya diusahakan. Jadi buah roh adalah akibat hidup yang dipimpin roh. Saat kita hidup di dalam roh, kita akan berjalan di dalam roh. Buahnya adalah Anda akan menjadi orang yang lebih bersukacita, damai, sabar, dan mengasihi. Kasih akan memancar keluar dari Anda karena Anda berjalan dengan roh. Itu hidup pribadi Anda, oke? Itulah dasar yang menjaga Anda tetap aman dalam pelayanan Anda. Karunia roh adalah hidup pelayanan Anda. Sayangnya orang-orang lebih menginginkannya daripada buahnya. Saya berdoa, Tuhan, saya tidak ingin karunia yang Engkau berikan dalam hidupku menggantikan buah yang telah Engkau kembangkan. Saya mendoakan ini sehingga saya dapat mengakhiri dengan baik. Karena yang terjadi adalah orang-orang mulai mengejar karunia. Ingat, Alkitab berkata, kejarlah kasih, ingatlah karunia-karunia. Mereka mengejar karunia, benar. Mereka mengejar karunia dan mengabaikan kasih, buahnya. Akibatnya mereka tidak punya karakter untuk memikul karakter itu dan berakhir menghancurkan mereka. Anda tahu, Yudas mengusir setan. Dia menyembuhkan yang sakit. Ketika Yesus mengutus murid-murid, dia mengutus semuanya. Yudas ada di neraka. Yesus berkata lebih baik dia tidak dilahirkan. Ia melakukan karunia-Nya, tetapi tidak mengusahakan buahnya. Ini pertanyaan besar. Mengapa orang-orang dengan karunia yang berkuasa ini, karunia berkhotbah, mujizat, atau pertemuan karismat yang hidup, namun buah hidup mereka sangat bertentangan? Bagaimana itu terjadi? Itu terjadi. Mari melihat Bileam. Nubuatan Bileam ada di Alkitab. Dia punya karunia bernubuat. Nubuatannya ada di Alkitab. Kita membacanya dalam firman Allah. Tetapi Allah menyuruh orang membunuh Bileam dengan mata pedang karena ia jahat dan tidak menaati Allah. Saul seorang yang gila. Gila. Maksud saya Raja Saul. Dia seorang yang gila. Dia memburu Daud yang diurapi Allah, hendak membunuhnya. Namun dia bernubuat seharian dengan nabi-nabi. Karunia-karunia yang bekerja dalam hidup seseorang tidak menunjukkan perkenanan Allah. Yesus berkata, banyak orang berkata kepadaku, kami mengusir setan, melakukan mujizat dan perbuatan ajaib dalam namamu. Kami bernubuat dan berkhotbah dalam namamu. Dia akan berkata, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kamu, kamu sekalian pembuat kejahatan. Anda tidak mengembangkan buahnya dalam hidup Anda. Tuhan berkata suatu hari, perhatikanlah, tidak dikatakan, kami memberi makan orang miskin dan mengunjungi penjara dalam namamu. Mereka yang mengerjakan hal-hal ini mengusahakan buah roh, katanya. Ketika mengusahakan buah, itulah yang akan membuat kita mengakhiri dengan baik. Ketika saya mulai pelajari hal ini, saya bekerja di suatu gereja yang sangat besar, salah satu gereja paling terkenal di dunia. Mereka biasa punya pengkhotbah besar, juga beberapa yang tidak begitu terkenal, semuanya pemimpin Kristen. Ada orang tertentu yang masuk dan rasanya seperti Yesus yang duduk di sebelah Anda. Mereka bangkit dan berkhotbah, rasanya seperti Yesuslah yang bangkit dan berkhotbah. Mereka disembuhkan, Anda berkata, wow. Lalu ada yang lain, mereka masuk. Anda berkata, apa yang baru saja masuk? Mengapa saya merasa kotor? Mengapa percakapan mereka begitu cabul? Mereka akan naik ke panggung dan orang-orang disembuhkan. Saya duduk dan berkata, Tuhan, saya tidak mengerti. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa mereka berlaku begini di mobil saya, lalu naik ke panggung dan orang-orang disembuhkan?
Mereka benar-benar disembuhkan. Itu bukan penyembuhan palsu, itu benar. Itulah kuasa Roh Kudus. Saat itulah Allah tunjukkan padaku bahwa Yudas mengusir setan, dan bukan yang sakit melakukan mujizat, namun Yudas di neraka. Bileam bernubuat tetapi ia masuk neraka. Saul bernubuat tetapi ia tidak berakhir dengan baik. Saya tidak tahu di mana dia, saya tidak ingin menyatakannya. Saat itulah Tuhan berkata, urapan Allah, karunia Allah atas seseorang tidak menjamin perkenanan Allah. Kamu akan mengenal mereka dari buahnya. Anda mengatakan bahwa karunia adalah sesuatu yang diberikan pada seseorang, namun buahnya harus dikembangkan dalam hidupnya. Itu sebuah sifat karakter dari dalam. Ya, itu cara terbaik mengatakannya. Baik, Anda telah bicara tentang dipimpin perasaan damai dan merasa tidak baik tentang sesuatu. Kita telah bicara tentang kesaksian, kita telah bicara tentang intuisi, kita telah bicara tentang berdoa saja. Tapi adakah cara lain Anda dipimpin roh yang dapat Allah pakai untuk bicara dengan seseorang? Karena seringkali itu bukan suara yang bisa dengar. Orang-orang juga berkata bahwa Allah hanya berbicara melalui Alkitab. Apakah Anda percaya Allah berbicara hanya sesuai dengan firman-Nya? Bisakah beri contoh? Karena banyak generasi sekarang berpikir Allah tidak berbicara lagi. Pertama sekali, Paulus berkata, kamu dulunya mengikuti berhala-berhala yang bisu. Orang mengartikan bisu itu berhala bodoh, padahal bisu artinya diam. Berhala yang mereka layani, yaitu orang Korintus, tidak dapat berbicara. Bedanya adalah, kata Paulus, Allah kita berbicara. Dia berbicara dengan jelas. Bagaimana dia berbicara? Perjanjian Baru menunjukkan berbagai cara dia berbicara kepada kita. Yang terutama adalah kesaksian batin. Itulah perasaan damai yang kita bicarakan. Itu nomor satu bagaimana dia berbicara. Bahkan lebih dari firman-Nya. Bukan, tunggu sebentar. Firman selalu sejalan dengan itu. Jika Anda merasa damai namun tidak sejalan dengan firman, jangan didengarkan. Mungkin ada motif yang salah dalam hati Anda. Kembalilah ke titik nol. Jadilah firman yang jadi kerangka dan fondasinya. Kesaksian batin itulah nomor satu. Yang kedua, yang dikatakan Yesus kepada muridnya, domba-dombaku mengenal suaraku. Roh Allah mengatakan apa yang didengarnya. Dia mengucapkan yang Yesus katakan. Sebagian orang diperbudak karena mereka mengikuti suara-suara. Masalahnya, ada gangguan dan tidak ada kesaksian batin. Kapanpun saya mendengar suara Allah, ada kesaksian batin dan sejalan dengan firman. Kita membangun dasar di sini. Firman, kesaksian, suara. Jika ada suara tanpa kesaksian, jangan dengarkan. Di berbagai pertemuan, orang-orang bernubuat atas saya, tapi tidak ada hadirat dan kesaksian batin. Saya mengacukan nubuat itu. Saya bahkan mematahkan kata-kata itu saat itu. Cara lain yang dibicarakan Perjanjian Baru adalah melalui mimpi. Paulus bermimpi. Seorang Makedonia berkata, "Mari, tolonglah kami." Roh Kudus menunjukkan agar Paulus menyeberang ke Makedonia. Dia telah mencoba pergi ke Bitinia namun dilarangnya. Dia coba pergi ke daerah lain, dia melarang. Lalu ia bermimpi seorang Makedonia berkata, "Mari, tolonglah kami." Itu mimpi. Terkadang Allah berbicara lebih sering melalui mimpi dibandingkan cara lain pada seseorang. Inilah cara hebat Allah berbicara kepada istri saya melalui mimpi. Kepada saya itu jarang terjadi, hanya sesekali. Kepada saya lebih sering melalui suara batin. Cara lain yang dibicarakan Alkitab adalah penglihatan. Allah memberi penglihatan. Paulus dapat penglihatan. Katanya, "Saya tidak tahu apakah di dalam tubuh atau di luar tubuh." Anda tidak tahu di dalam atau di luar tubuh, tapi Anda melihat dunia roh. Itu disebut penglihatan. Itu yang dilakukan pendeta kami tahun 1989 dan menerjunkan Lisa dan saya ke Messenger Internasional. Dia berkata, "Saudara, saya dapat penglihatan tadi malam, sepertinya saya menontonnya di layar TV. Saya lihat satu dari Anda, para pendeta, tidak akan jadi staf kami lagi. Anda akan bepergian kemana-mana dan menjadi suatu berkat bagi tubuh Kristus. Orang itu adalah kamu, John Bevere." Allah memberitahu itu dalam doa sekitar 8 bulan sebelumnya. Itu peneguhan. Cara terakhir yang dikatakan Perjanjian Baru adalah Allah bicara melalui trans.
Ingat, Petrus naik ke loteng, dia lapar. Saya Itulah yang lapar terjadi ketika Anda lapar, Anda sekarang. Dia mengalami trans. Apa yang terjadi dalam transnya? Suatu trans adalah saat indera Anda berhenti. Bedanya trans dan penglihatan, dalam penglihatan, indera Anda berfungsi. Dalam penglihatan, Anda dapat berpindah. Ketika Paulus dan Yohanes pergi ke surga, mereka berpindah ke sana. Dalam trans, indera Anda berhenti, hanya mendengar suara. Bangun Petrus, sembelihlah, makanlah. Saya mengenal beberapa orang yang mengalami trans sebelumnya. Yang lain berkata, bagaimana dengan potongan bulu domba? Potongan bulu domba ada di Perjanjian Lama. Anda harus membawa semua di Perjanjian Lama melalui salib. Salib akan membiarkannya, memperbaikinya, atau membuangnya. Saya ambil metode ini dan membawanya ke salib, dan salib membuangnya. Alkitab berkata setiap orang yang dipimpin Roh Allah bukan yang dipimpin potongan bulu. Ingat, mereka tidak memiliki Roh Allah menetap di dalam mereka di Perjanjian Lama. Jadi mereka berkata, Tuhan, Engkau harus bicara melalui potongan bulu ini. Saya tidak menganjurkan ini kepada orang percaya di Perjanjian Baru. Sebenarnya bisa saja, tetapi pastikan Anda dipimpin firman dan kesaksian batin. Karena potongan bulu itu adalah fisik. Anda jangan dikacaukan dunia fisik. Kita dipanggil hidup dan berjalan di dalam roh. Saya ingin menambahkan apa yang Anda sebut dunia fisik. Semua itu adalah jawaban untuk dunia roh. Namun kita ada amanat yang sangat jelas. Jika kamu melihat saudaramu memerlukan sesuatu, jangan tutup hatimu. Kadang-kadang kita tidak memerlukan suara dari surga. Terkadang yang diperlukan hanya melihat dan mendengar satu kebutuhan. Ketika kami mendengar apa yang terjadi dengan buku-buku kami, orang-orang mengoyak halaman dan menghafalnya dan menyebarkan kemana-mana. Kami berkata, bagaimana bisa kita menutupi hati kita? Kami tidak bisa. Kami belum pernah melihatnya, namun kami mendengarnya. Kami berkata, kita akan menanggapinya. Pesan itu kepada pendeta kita. Ketika saya mendengar perdagangan perempuan, Allah tidak berbicara kepada saya. Namun saya katakan, Lisa, kita harus menolong. Saya membacanya di majalah, saya melihatnya ketika di sana. Terkadang orang mencari tanda atau trans, atau penglihatan, atau mimpi ketika Alkitab berkata, jika kamu melihat saudaramu, kita mulai dengan saudara yang membutuhkan. Kita mulai dengan orang-orang Kristen yang memerlukan. Kita mulai dengan mereka yang bisa kita lihat, kita sentuh, kita dengarkan, dan jangan menutup hati. Ketika kita menanggapi apa yang kita lihat di dunia nyata ini, Allah mempercayakan kita lebih banyak lagi di dunia rohani. Karena Dia berkata, aku lihat kamu setia dengan ini. Baiklah, kita punya beberapa menit lagi. Bisakah Anda berdoa untuk teman dan rekan-rekan kami? Bisakah Anda berdoa untuk mereka? Ya, saya mulai dan Anda akhiri. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena di hari-hari terakhir firman-Mu berkata, anak-anak-Mu lelaki dan perempuan akan dipimpin oleh Roh-Mu. Menurut Kisah Rasul 2 ayat 17, generasi ini akan berjalan dalam penglihatan, tanda-tanda, keajaiban, dan mimpi. Bapa, beracaralah. Kami meminta-Mu sekarang memenuhi kami dengan Roh-Mu. Berilah kami mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, hati yang diperluas untuk percaya, dan keberanian Bapa berdoa melihat surga menginvasi bumi. Saya ingin Anda semua, para penonton, membuka mata dan melihat layar. Bapa, dalam nama Yesus saya berdoa untuk saudara saya, untuk saudari saya yang sedang menyaksikan sekarang. Terutama saya bicara bagi mereka yang terikat. Saya perintahkan dipatahkan dalam hidup-Mu. Saya bicara kepada yang sakit, saya perintahkan itu dipatahkan. Kami perintahkan setiap pikiran, setiap ide yang menentang pengetahuan akan Allah untuk dihancurkan. Dan saya lepaskan sekarang, Lisa dan saya sepakat kehadiran Allah yang hidup. Penuhlah dengan Roh Kudus dalam nama Yesus yang hebat. Bertumbuhlah dalam karunia Allah yang berikan dalam hidup Anda, di lingkungan pengaruh Anda. Bapak, Lisa dan saya, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus yang berkuasa. Semua katakan amin, amin, amin.